Koman, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, Halo, ketemu lagi dengan saya Juju Dini and Juju. Juju. Apa kabar semuanya? Ya, Kayaknya apa aku kabar ada yang semua? baru deh nih, Din. Aku ada yang baru deh. Apa. Aku pakai eyeliner. Sama dong. Ini tuh sebenarnya siapa tahu ada yang endorse gitu loh. Coba deketin. Nah, kita pakai eyeliner. Oke, jadi Mami kita mau ngomongin tentang Adam Baju Ya. yang aku lagi suka. Iya, lagi yang suka lagi apa? aku dengerin. Iya, Jadi lagunya Tulus. Jadi Tulus baru ngeluarin album baru Baju. Tulus ya. Tulus ikhlas. Tulus. Tulus. Tulus itu yang paling terkenal tuh lagunya yang gajah itu ya. Iya, yang dulu itu album masih album Mungkin ada pertama. teman-teman yang belum tahu siapa tuh Tulus, terus lagunya yang paling viral itu Gajah. Itu sebenarnya tentang apa sih, Din? Kamu pernah Kalau Gajah itu sebenarnya lagu dibalik itu dia dulu suka diejekin Baju sama teman-temannya. dibully gitu Dibully, kan, dibully. betul. Heeh. Karena dia besar tubuhnya seperti gajah Iya. gitu. Tapi terus turns out ketika lagunya sudah viral, penghasilan lagu itu aku pernah baca disumbangin ke yayasan gajah gitu aja di Sumatera. Oh iya, nyambung banget ya. Nyambung banget. Nyambung antara badannya yang gede, Betul. penghasilan dari lagu itu. Iya. Keren sih itu. Itu anti mainstream yang kayak gitu tuh. Dan bisa dicontoh juga kan Baju iya. diaplikasikan ke hal yang lain yang sama gitu. Dan katanya dia lagi baru ngeluarin album terbaru ya, Tulus tadi ya. aku ngomongin, iya. Kamu fans banget sama dia? Nggak banget, tapi aku ngikutin banget. Oh ya, Tapi suka nggak yang- lagu-lagunya. Yang selalu aku tungguin, terus aku harus tahu Tulus di mana segala macam, enggak yang Oh. die hard gitu, Iya, enggak. kita udah nggak zamannya di situ kali, yang aku harus nggak nungguin yang terus. nggak yang die hard, cuman aku ngikutin. Jadi bahkan aku nemuin Tumblr dia waktu dia masih kuliah di Universitas Kristen mana gitu Baju. Oh, wow. Yang dia masih kuliah di arsitektur dulu. Aku nemuin Tumblr-nya. Tulisan-tulisan dia emang ya sama kayak liriknya teman-teman gitu. Banyak ini ya, kayak membangkitkan semangat kayak Iya, gitu yang benar. apa, self esteem juga ya. Self love juga. Self love, how to love ourselves lah. Betul gitu. Oke, terus album yang baru rilis ini Namanya itu Album Manusia. Namanya. Judul albumnya Betul. Manusia. Judul albumnya adalah Manusia. Itu juga ada judul lagunya. Salah satu judul lagu di album Manusia itu Manusia juga. Terus baru Ada 10 lagu kan, ada aku 10 lagu. sempat ngikuti juga nonton. Baru berapa hari gitu Maju, belum sampai 1 minggu kalau nggak salah, atau udah mau hampir seminggu, masuk di 50 top chartnya di Spotify gitu. Wow, luar Lagunya biasa. judulnya Hati-hati di Jalan, karena sering dipakai sama orang-orang di IG Reels gitu-gitu, di TikTok gitu-gitu. Iya. Hati-hati di Jalan judulnya. Terus kalau- lagu favorit kamu yang dari 10 lagu Tulus yang terbaru itu apa? yang berkesan itu yang 17 non. Oh iya, aku ngikutin gara-gara kamu. Terus aku dengerin kan. Nah kalau Baju itu apa? Kalau aku 17. Yang di album itu Jadi yang paling Manusia. ngena memang 17 sih. 17 itu kan nyeritain tentang pada SMA. saat usia kita 17 tahun. Betul. Gitu. Pada saat SMA gitu. Dan itu tuh nggak cuma untuk anak yang baru lulus SMA terus mengenang masa SMA-nya atau anak-anak yang usianya 20-an kenang SMA-nya, enggak, itu buat semuanya yang mengenang masa SMA-nya gitu. Yang paling kena tuh pas dia bilang masalah terberat tuh kayaknya cuma matematika gitu kan. Itu gue banget tuh. Kalau Aku lemah di fisika, Baju. matematika. Aku matematika masih oke, tapi kalau fisika aduh. Aku malah fisika, kimia oke. Tapi matematika males banget Enggak, sih mau gitu. karena itu dasar menurutku. Jadi Kamu kan anak IPA. larinya ke fisika dan kimia. Nah, kimia masih oke tuh, karena kan masih bisa dihafal. Kalau fisika kan ada turunan-turunannya. Iya. Nah, itu tuh yang luar biasa. Tapi seru fisika itu. Seru. Kimia juga. Loh, Iya. kita bahas itu sih. Nggak apa-apa. Kan sedikit dong. Oke, terus balik ke album Tulus. Jadi Mbak Juju tadi sukanya sama ya kita Iya, yang kita 17. sama-sama suka lagu 17 itu. Nah, kalau teman-teman apa? Teman-teman bisa Komen di bawah. Iya. Nanti kita diskusi di situ. Lagu-lagunya Tulus yang paling kamu suka lagu apa, Nin? Dari semuanya ya Mbak Juju. Iya. Kalau aku lagunya judulnya Pamit gitu. Iya. Karena syutingnya di Praha. Di Prague ya, Czech Republic ya. Republik Ceko. Nah, syutingnya di situ musim dingin pula Nah, dan
ada orkestranya baju. Tapi rata-rata lagunya Tulus memang pakai orkestra. Yang aku Iya dengerin sih. yang 10 lagu itu juga banyak yang pakai Ada biola, yang biola, ada trompet, orkestra, ada musik-musik paduan orkestra. suara yang samar-samar gitu kan. Betul. Tapi ini full orkestra Mbak Jo. Terus pemain orkestranya itu dari luar negeri juga. Iya. Gitu. Dan aku suka banget lagu itu juga, Tulus yang Pamit itu. Kan ceritanya tentang dia pacaran sama LDR, sama pacarnya di luar negeri gitu. Jadi pada akhirnya banyak perbedaan dan dia pamit gitu. Gitu sih. Kalau Mbak aku Jojo, lagunya Tulus yang paling aku suka itu yang waktu dia nyanyi di konsernya Erwin Gutawa. itu bukan lagunya Tulus ya Mbak? Iya, Jadi dia bukan. nyanyiin. Dia cuma nyanyikan lagunya Chrisye sama lagunya Maudy Ayunda ya, yang Perahu Kertas. Nah, ya itu ciptaannya jadi di Erwin Gutawa Orkestra itu kan konser waktu itu, teman-teman bisa melacaknya di YouTube ya, karena ada, dan itu luar Bagus biasa, banget. keren banget lagunya yang udah sering kita denger, tapi itu musiknya pakai orkestranya Erwin Gutawa. Jadi itu Jadi yang naik level. Saya suka lagu yang Perahu Kertas sama Dan Andai Aku Bisa. Iya Itu sih. keren. Lagu Andai Aku Bisa tuh emang legend sih ya Mbak Jo. Terus dibawain secara Itu tuh orkestra, tentang dinyanyiin sama Tulus. Cinta segitiga ya. Andai Aku Bisa itu kan tentang cinta Kayak segitiga. ini risolnya Mbak Juju segitiga. Apaan? Risol. Iya, Risol yang dicecer sama Dicecer waktu itu. Risol segitiga. Nonton Ya, teman-teman. cukup Risol yang segitiga ya. Jangan cinta jangan segitiga. Lagu Sama Perahu Kertas itu maknanya Favorit. juga dalam juga. Iya sih. Di Aku antara- baca novelnya Mbak Jo. Aku juga baca. Si Kugi. Aku juga baca, jangan salah ya. Itu kan Kugi. karyanya Dewi Dewi Lestari. Lestari. Keren banget memang dia. Itu mah. prosesnya yang di ini ya, di tinggal di kos-kosan kan Mbak Jo. Tentang persahabatan Iya. ya, di lagu itu persahabatan yang ternyata Laki-laki tuh dan suka perempuan, ya, suka beneran. padahal ada miliaran orang di seluruh dunia itu, Iya. kenapa radarnya cuma ketemu sama dia gitu. Iya, dari gini teman-teman. Iya, itu si laki-lakinya pelukis ceritanya kan yang baju. Bagus tuh. Hampir sama kok sama cerita di novelnya, cerita Iya, di nggak lagunya. banyak splitnya ya. Betul. dari novel ke film. Iya, yang main Maudy dan Reza kalau nggak salah. Yang baju. Ngomongin tentang lagu yang meaningful ya, yang punya makna dalam banget buat kita. Kamu punya nggak lagu? Kalau dari luar negeri deh, kamu sukanya yang mana, Din? Ke luar negeri itu aku suka Ed Sheeran dan Adele. Oh, Adele. Aku suka kepribadian ya Adele. Oke, aku Ya suka suaranya keren lagu-lagunya. sih, Suaranya sangat punya Luar warna. biasa suaranya. Khas Sopran banget. Kita merem juga tahu itu suaranya Adele ya. Exactly. Betul banget teman-teman. Terus albumnya Adele yang baru keluar yang 30 Easy itu. on Me itu ya, album itu. 30, Easy on Me yang single dari album itu yang dikeluarin pertama itu juga bagus. Jadi itu jadi hits juga kan ya Baju? Iya, hits banget. Setahu aku Easy on Me masih nangkring di chart kok. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang yang Easy on Me. Iya. Kalau Mbak Juju apa? Aku lagi seneng lagunya Rich Brian yang Edamame. Sebenarnya dia cuma jadi featuring ya. Penyanyinya kan Bibino, kalau kan disebutnya namanya Bebe No gitu. Iya, Yang ngerap gitu, Rich Brian orang Indonesia, orang Indonesia, rapper teman-teman. keren pokoknya. Kita bahkan sampai nggak nyangka kalau dia tuh orang Indonesia. Betul. Tadinya awalnya saya pikir dia tuh tinggalnya di Indonesia, kok bisa sehebat itu nge-rapnya. Ternyata dia tinggalnya di New York ya. Dia dia pindah ke Pantesan. New York tuh setelah dia lulus SMA Baju. Dia pernah diwawancarain sama Mata Najwa waktu itu. Niki juga diwawancarain di situ. Aku nggak tahu segmennya apa, pokoknya tentang orang Indonesia yang ada di luar negeri dan sudah Sukses, memiliki karya punya gitu. karya di luar punya karya. gitu, ya. Tuh Rich Ya, Brian suka. diwawancarain di situ, teman-teman bisa cari juga di YouTube. Kalau Indonesia kamu sukanya lagu Tulus, aku sama Tulus dan ya, Raisa. Tulus Daihan. Enggak ya. Enggak. Sama Aku Raisa. suka Tulus dan Raisa gitu. Karena Lagunya mereka Raisa berdua yang mana? Kan kalau aku lagunya banyak. Love and Let Go itu juga bagus, yang lagu dia di album terbaru tentang Melepaskan atau seseorang. merelakan?
dua-duanya merelakan dan melepaskan. Lepasin gitu. dong tapi nggak rela kan? Iya, nggak ikhlas ya. Ya, jadi ikhlas, rela dan melepaskan orang yang kita sayang. Gitu. Kayaknya ada hubungan emosional sama kamu. Enggak sayang baju. Jadi gitu teman-teman. To love and let go gitu. Jadi karena memang aku sayang gitu di situ ya di lagunya. Karena memang aku sayang, karena aku memang cinta, makanya itu aku ngelepasin gitu. Karena memang kalau misalnya kita sendiri-sendiri itu akan lebih baik dan bisa lebih berkembang dan bisa lebih oke gitu di lagunya, ceritanya tentang itu. Jadi kamu sukanya karena lirik lagunya maknanya seperti itu, atau karena misalnya aransemen lagunya, kemudian Proses penyanyinya, nulisnya. Proses nulisnya dan karena Raisa nulis sendiri sih Maju. Sama yang ini cerita tentang anaknya, aku lupa judulnya apa. Jadi ada yang dia nulis itu buat Zalina, itu juga bagus. Zalina tuh Anaknya Raisa, itu juga bagus. Aku juga suka itu. Kalau itu ceritanya tentang jangan cepat besar gitu, karena saya masih ingin sama kamu. Kalau misalnya nanti mau ninggalin ibu gitu atau mau ninggalin mama, bilang ya gitu. Gitu sih. Gitu sih ceritanya tentang itu. Kalau Mbak Juju, rata-rata orang tua gitu sih ya. Saya kalau penyanyi Indonesia sukanya yang cowok tuh Judika. Oke, Judika. Karena Judika tuh kalau nyanyi tuh nggak pakai effort juga, suaranya emang udah bagus, ngomong aja udah bagus. Gitu. Dia tuh manggil tukang somai juga udah merdu. Somai gitu aja, kalau Judika yang ngomong tuh merdu loh. Iya benar. Iya. Jadi ngebayangin Adele kalau manggil tukang somai baik sih juga. Ada berapa oktav? Iya. Terus lagunya yang paling Mbak Juju suka dari Judika apa? Yang itu yang banyak di cover sama penyanyi Indonesian Idol, yang peserta Indonesian Idol. Apa tuh, yang mana? Yang bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja. Ya lupa lagunya gimana Mbak Juju. Aduh. Coba Mbak Juju nyanyiin sedikit. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja. Oke. Nah, kamu kan pinter nyanyi. Iya, gitu. Kalau aku lanjutin nyanyi ntar netizen pada mules. Enggak, aku juga nggak ya ini banget. Emang lagi pas oke aja. Oke, Iya, terus Judika, terus saya suka Once. Suaranya tuh nggak bisa ditiru. Si suaranya meskipun cowok tipis ya Mbak Ju. Iya, dan khas banget. Lagunya Sandi Dewa. Sandoro juga suka. Oh, Sandi Sandoro. Kebanyakan penyanyi laki-laki ya. Kalau penyanyi perempuan saya masih belum begitu. Tapi ada sih Marian Jola, itu saya suka banget suaranya. Oh, Marian Jola si Indonesian Idol ya. Itu suaranya serak banget. Iya. Itu bagus. Suara yang kayak gitu yang menurut saya bagus banget. Kamu kan tadi bilang suka Ed Sheeran ya? Kenapa? Adele sama Ed Sheeran ya. Dia udah. Sekarang Ed Sheeran. Nah, kenapa? Karena mereka hampir sama sih Mbak Ju. Mereka kan juga nulis lagu mereka sendiri. Terus nama albumnya tuh kalau dia berdasarkan umur kan. Jadi 25 gitu-gitu. Terus yang terakhir tuh 30 gitu. Nah, kalau Ed Sheeran tuh lucu ya. Jadi ada tanda plus, tanda bagi, yang terakhir sama dengan judul albumnya dia. Matematika banget ya. Gitu. Nah itu kalau Ed yang nulis itu tuh biasanya kan ada awalan gitu ya, intro, terus habis itu tengah, terus ref, terus habis itu tengah bagian mau bawah, terus penutup gitu kan. Nah kalau penyanyi lain tuh kan ada yang diulang ya Mbak Ju. Kalau enggak, lain semua ya. Yang diulang tuh palingan cuma dua kalimat aja. Itu aja, refnya aja kan yang diulang. Kalau Ed gitu. Jadi emang panjang dia nulisnya. Panjang. Aku sukanya Iya, lagu yang nggak membosankan kayak gitu. Di albumnya dia yang sama dengan itu, yang terakhir itu aku sukanya yang The Joker and the Queen. Tentang apa? Itu tentang laki-laki dan perempuan. Dia lovebird sih kalau itu happy song, itu happy song. Jadi itu nyambungnya itu kan sebenarnya single, tapi akhirnya dia duet sama Taylor Swift, collab sama Taylor Swift, featuring Taylor Swift yang The Joker and the Queen. Terus lucunya Mbak Ju, itu tuh disambungin video klipnya sama lagunya si Taylor sama yang dulu gitu. Pemain di movie videonya itu sama juga. Sekarang mereka udah gede gitu. Oh. Gitu sih. Kalau Mbak Ju apa? Selain Rich Brian ya. Selain Rich Brian yang edamame. Ya, saya suka band rock ya, rock yang udah lama banget, yang udah jadul agak jadul, tapi nggak jadul banget sih.
Linkin Park. Oke, Mungkin Linkin ada Park. teman-teman yang juga ngefans sama Linkin Park. Saya tuh ngefans banget sampai waktu itu ya masih kelas berapa ya, saya SMA kayaknya, SMA kelas 1 atau kelas 2. Itu tuh sampai beli kasetnya, zaman segitu kan masih ada kaset kan. Iya, masih koleksi. Nah di Linkin Park itu ada motor grupnya yang tanpa dia tuh kayak ibaratnya kayak Ahmad Dhani gitu di Dewa gitu, namanya Mike Shinoda. Leadernya. Namanya Michael Kenji Shinoda tapi sebutannya Mike Shinoda. Dan itu dia bikin grup baru namanya Fort Minor. Saking sukanya sama lagu-lagu yang ada di Fort Minor itu, salah satu lagunya tuh aku bikin penelitian buat skripsiku S1. Wow. Good. Yang judulnya Kenji itu bahan skripsi saya Itu S1. tentang apa? Tentang apa lagu Tentang Kenji? Perang Dunia II. Oh my god. Tentang Japanese Americans pasca serangan Pearl Harbor. Itu kan mereka mengalami tindakan yang kurang menyenangkan dari orang Amerika karena Jepang mau ngebom Pearl Harbor kan. Sampai akhirnya orang-orang Jepang yang ada di Amerika itu diungsikan ke sebuah tempat namanya Mendinar. Mereka tuh ya namanya juga pengungsian kayak gitu, kurang manusiawi tempatnya. Terus ketika Perang Dunia II berakhir, sebelum berakhir itu kan dibom dulu ya Hiroshima Nagasaki. Nah setelah itu baru mereka ada yang dilepaskan dari pengungsian itu, ada yang masih di situ gitu. Dan seru banget. Jadi itu Kenji ada hubungannya sama itu atau orang tuanya itu yang atau dijelasin, semua itu dijelaskan dalam lagu Kenji itu. Karena itu judulnya ya Mbak Jo. Ya, judulnya Kenji. Penulisnya Michael Kenji Shinoda, Mike Shinoda salah satu motor grupnya Linkin Park. Nah, si Shinoda itu Mas Shinoda. Mas Shinoda. Mas Shinoda itu ada hubungan, maksudnya ada hubungan pribadi nggak? Maksudnya ada orang tuanya kayak atau kakeknya gitu yang di perang itu gitu. Siapa kalau nggak salah great grandfather. Great grandfather. Great grandfather Mas Shinoda. Buyutnya. Oke. Wow, keren teman-teman. Kata ayahnya Shinodanya, my father came from Japan, he was 15 when he immigrated from Japan gitu. Wow, keren teman-teman. Jadi Mbak Jo, selain memang kita suka banget sama lagu-lagu yang udah kita sebutin tadi, yang penting itu kan lagu itu meaningful ya Mbak. Betul. Ada ceritanya atau minimal ada ikatan personalnya gitu ya Mbak Jo. Jadi itu tuh membekas banget, sampai jadi skripsi bahkan. Jadi penelitian. betul. Dan waktu itu dosen saya menyambut dengan sangat positif. Dan saya skripsinya cepet banget kelarnya. Sampai-sampai ini ya cerita nggak apa-apa sedikit nggak apa-apa. Jadi tuh dosen pembimbing saya itu udah, kamu besok ujian ya? Hah? Ujian Bu? Gitu kan. Loh kamu kenapa? Kamu nggak mau? Yang lain tuh pada pengen di ACC, pada pengen ujian segera. Kenapa kamu nggak mau gitu sampai kayak gitu. Jadi emang penting banget ya Gajo. Kita tuh mengambil sesuatu dari yang kita suka. Iya betul. Gitu. Yang bermanfaat lah. At least gitu. Jadi nggak cuma suka-suka doang, tapi nggak ada apa-apanya. Tapi nggak apa-apa juga, namanya seni. Namanya seni, bebas. Iya bebas. Dan seni itu kan adanya di hati yang puasa. Selera juga. Nggak bisa dipaksakan kayak gitu. Nggak bisa. Nah, untuk kalian, untuk lagu meaningful apa? Kalau ada silakan komen di bawah ya. Iya teman-teman. Terus selain itu juga at least ya Maju, setidaknya dengan kita dengerin lagu itu tuh, jadi kita akhirnya keinget lagi gitu. Maksudnya dengan in a good way, keingetnya. In a good way. Keingetnya tuh jadinya kayak oh iya berarti song bring memories kan. Misalnya kayak lagunya The Joker yang The Queen tadi. Oh iya, berarti begini nih gitu. Aku denger lagu ini langsung inget peristiwa apa gitu. Lagu 17-nya. Lagu 17-nya Tulus. Aku langsung back in the days ngerjain matematika. Betul, back in the days when I was in a high school gitu. Lagi susah-susahnya mikirin fisika meskipun di situ lagunya matematika kayak gitu teman-teman. Sebenarnya bisa juga yang menurut teman-teman itu yang susah itu ternyata bahasa Indonesia. Nah, bisa diganti. bisa. Nggak semua orang nggak suka matematika. Iya, ada yang jago banget matematika. Jago banget, nggak ada masalah dengan matematika. Ada masalahnya sama bahasa Indonesia. Nah ada masalah dengan bahasa Inggris, kadang begitu. Iya.
Nah, itu dia. Jadi Oke. seni itu bisa sampai ke sana yang baju larinya diinterpretasikan ke mana-mana. Macem-macem. Kalau kalian punya lagu favorit, punya lagu yang meaningful, silakan komen di bawah. Nanti kalau kita ada waktu kita tanggapi ya, Din. Betul, kita diskusi di bawah. Thank Terima you kasih. for watching. See you next time dengan tema yang lebih menarik lagi. Tentunya. Terima kasih. Bye. Thank you for watching. Cheers.